Shalom, puji Tuhan. Mengapa terngiang satu perkataan Tuhan? Mengapa terngiang sekali perkataan Tuhan? Kalau banyak orang yang gak membangun relasi dengan Dia. Mengapa sampai terngiang banget? Kalau Tuhan sangat merindukan saudara dan saya. Saudaraku, ingat perkataan Tuhan. Ingat perkataan Tuhan. Jangan jadikan dia seperti patung. Jangan anggap dia seperti patung. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu, kalau saudara percaya dia hidup, kenapa saudara nggak bangun hubungan dengan dia? Kalau saudara percaya dia hidup, kenapa saudara tidak membangun relasi dengan dia? Kalau saudara percaya dia hidup, kenapa kita nggak menggantungkan harap kita kepada dia? Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama bahas, mungkin gak lama, mungkin tidak lama, mungkin sebentar. Tapi yang penting kita semua memahami penyertaan dia. Sekali lagi, kita semua memahami penyertaan dia. Dari semalam saya memikirkan firman Tuhan, saya belajarin firman Tuhan. Sampai pagi tadi 9:30 gak ada satupun keluar. Saya pikir udahlah biarin aja, nanti biar Tuhan berbicara. Tapi ternyata 9:30 Tuhan bilang Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku. Nyanyian apa? Ziarah. Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Iya. Dia kasih pertanyaan, dia jawab sendiri. Terus? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 3. Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihat, dia gak pernah tidur. Penjaga itu bisa tidur, manusia pasti tidur. Tapi Allah kita gak pernah tidur. Terus? Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Gak pernah tidur dia, sampai kapanpun dia gak pernah tidur. Matanya terus terjaga. Terus? Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lihat ya, dia ada di sebelah tangan kanan kau saudara. Saudara gak menyadari, tapi setiap hari dia ada di sebelah kanan saudara. Setiap hari. Saudara mungkin gak menyadari, tapi dia selalu ada. Dan dia gak pernah tinggalin kita. Terus? Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Lihat, ini pengalaman orang percaya. Ada tiang awan dan tiang api. Ketika panas terik di padang gurun, ada tiang awan yang membuat mereka berjalan tidak kepanasan, tidak hangus oleh panas matahari. Dan pada malam dia menjadi tiang api yang membuat orang Israel tidak berjalan dalam kedinginan. Terus? Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Hebat nah, Tuhan menjaga nyawamu. Kenapa? Karena kamu indah di mata Tuhan dan karena kamu berarti.
Amin. Terus ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Nyanyian ziarah. Orang beriman adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Orang beriman adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya ke gereja, bukan hanya pelayanan. Tapi beribadah artinya terkoneksi dengan Tuhan. Beribadah artinya setiap saat saudara dan saya terkoneksi dengan Tuhan dalam firman dan doa. Firman Tuhan bicara. Firman Tuhan adalah bicaranya Tuhan kepada kita supaya kita mendengar. Saya ulang sekali lagi. Pada waktu firman disampaikan, Tuhan berbicara kepada kita supaya kita mendengar. Dan pada waktu doa, kita berbicara kepada Tuhan dan Dia mendengar. Ini hubungan dua arah. Iman bertumbuh dan iman harus terus bertumbuh sampai berbuah. Sampai berbuah. Iman yang tidak berbuah adalah iman yang mati, tidak sempurna. Iman yang cacat. Saya ulang sekali lagi, ziarah, nyanyian ziarah. Jadi orang Israel itu dari kampung, mereka datang berziarah ke bait Allah. Mereka masuk ke bait Allah, mereka ziarah di situ. Ziarah artinya beribadah atau menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Sekali lagi, ziarah artinya menghampiri Tuhan. Saudara adalah orang beriman, berarti saudara adalah orang yang beribadah. Kalau saudara adalah orang beriman dan saudara adalah orang yang beribadah, berarti saudara adalah orang yang menghampiri Tuhan. Sampai sini ngerti? Ini permasalahannya. Minggu lalu ingat anak yang hilang? Ingat ya. Kenapa si bungsu sampai bermasalah? Kenapa? Karena dia kepingin harta dari bapak, tapi nggak mau relasi dengan bapak. Berapa banyak orang Kristen seperti ini, pingin berkat, tapi nggak mau Tuhannya. Saya bilang ya, orang begini, dia akan diberkati kuasa gelap dan dia akan jadi milik kuasa gelap. Saya ulang sekali lagi, orang seperti ini bisa diberkati oleh kuasa gelap dan tapi dia harus jadi milik kuasa gelap. Ya, Tuhan mau saudara bangun relasi dengan Dia. Ada beberapa hal penting yang bisa kita petik dari firman ini, dari Mazmur 121 ini. Yang pertama, saudara perhatikan, iman yang hidup adalah iman yang mencari dan menemukan. Saya ulang sekali lagi, iman yang hidup adalah iman yang mencari dan menemukan. Saudara lihat, orang Israel ketika mereka berjalan menuju ziarah ke bait Allah, ketika mereka keluar, dia ngelihat gunung-gunung di sekitarnya. Apa dia bilang? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Gunung ini bicara soal masalah. Bicara soal masalah. Gunung bicara soal masalah. Siapa di sini yang gak punya masalah? Semua orang Kristen, saya bilang ya, semua orang Kristen gak bakal luput dari masalah. Walaupun engkau sebaik-baiknya hidup, engkau gak akan luput dari masalah. Tapi hebatnya, kalau engkau mencari Tuhan, engkau dibawa Tuhan pada kemenangan atas masalah. Itu hebatnya. Contoh begini.
hujan gede di daerah rumah kita di Bekasi. Gede banget, deras hujannya deras. Saya ngelihat air sudah mau masuk. Apakah karena saya seorang hamba Tuhan yang rajin berdoa, apakah air tidak masuk ke rumah saya? Sementara sebelah rumah saya masuk semua. Orang Kristen tidak pernah luput dari masalah. Tapi orang Kristen diberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Diberi kemenangan dalam menghadapi masalah. Air bisa masuk ke rumah saya. Air bisa masuk ke rumah tetangga-tetangga saya. Dan tidak luput kepada saya. Tapi bedanya, orang-orang tidak percaya bersungut-sungut. Tapi kita orang percaya, kita tetap bersuka cita walaupun air sudah sedada. Kita anggap kita sedang di gelanggang samudera. Itu hebatnya, Tuhan memberi kita kekuatan, ketekunan untuk tetap berenang di tengah banjir. Iman yang aktif adalah iman yang mencari dan menemukan. Saudara lihat Matius 7 kalau nggak salah, Matius 7 ayat 7 kalau nggak salah. Ya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta ini bicara doa. Terus? Carilah maka kamu akan mendapat. Carilah. Ini bicara soal usaha. Terus? Ketoklah maka pintu akan dibuka. Ini bicara kesabaran, menunggu waktu Tuhan. Tuhan bilang gini, minta. Kita doa. Minta sama Tuhan. Udah minta, nggak bakal jatuh dari langit. Minta tuntunan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Rajin, orang Kristen harus rajin. Kalau orang Kristen malas, itu bukan orang Kristen yang benar. Bisa paham sampai sini? Minta, doa. Cari, itu usaha. Ketok, sabar tunggu. Nah ini yang paling susah pada saat kita ketok. Kapan dibuka, nggak tahu. Ya. Rizka datang ke rumah kami, dia ketok. Dia bilang apa? Sepada, pam, PLN. Dia bilang PLN, makin saya nggak bukain. Makin saya tutup, nggak buka. Dia ketok. Kapan saya buka? Nggak tahu. Itu sama Tuhan. Sekali lagi, saya benar ngomong sama saudara, ketika saudara ikut Tuhan, itu seperti main petak umpet. Dia Bapa, kita anak. Pahami ini ya. Dia Bapa, kita anak. Nih, Pak Wismar main petak umpet sama Bu Maya. Sama Elizabeth. Masuk sama Bu Maya. Itu salah zaman itu, salah. Sorry, bukan salah zaman, salah didik. Pak Wismar main petak umpet sama Elizabeth. Dia bapak. Dia ngumpet. Pak Wismar sebagai bapak yang baik pasti kepengen anaknya ketemuin. Betul gak? Betul gak? Kalau Pak Wismar ngumpetnya sampai ke Cilegon kemana, nggak bakal ketemu. Tapi ngumpetnya di sekitar-sekitar. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang pengen ditemuin. Saudara perhatiin, begitupun Tuhan kita. Kita berdoa, kita berusaha,
Kita berdoa, kita berusaha, kita ketok, kita tunggu waktunya Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan berhenti berdoa. Kebanyakan ketika kita mulai nggak dapat apa yang kita mau, kita nggak dapat apa yang kita rindukan, kita mulai jenuh dan kita mulai berhenti untuk berdoa. Saudara perhatiin. Ada beberapa konsep mujizat. Nih, misalnya gini. Saya kepengen makan hamburger. Bisa ngerti ya? Hamburger tahu ya? Tahu ya? Burger. Saya pengen makan burger. Tapi duit saya cuma cukup buat cireng. Ya, cireng. Duit saya cuma cukup buat cireng. Tapi saya kepengen makan hamburger. Oke, saya berdoa, Tuhan ubah cireng saya jadi hamburger. Oke, bisa ngerti nih, ya. Tuhan ubah cireng saya jadi hamburger. Tiba-tiba cireng berubah, cireng jadi hamburger. Bingung kita, ini mujizat. Ya. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan ubah cireng saya jadi hamburger. Tapi Tuhan nggak ubah cireng saya, tapi Tuhan ubah hati saya. Keinginan saya akan hamburger dirubah jadi keinginan saya akan cireng. Saya pertanyaan mas saudara, susah mana? Susah mana? Hah? Susah mana? Yang paling susah adalah merubah hati kita. Betul nggak? Kalau cireng tiba-tiba diubah jadi hamburger, cireng bisa nolak nggak? Cireng bilang, aduh gue nggak mau jadi hamburger. Cireng nggak bisa nolak. Amin? Amin? Betul ya? Tapi kalau hati kita yang diubah dari keinginan akan hamburger jadi cireng, kita bisa nolak. Dan yang susah itu, kita punya berbagai kemauan, keinginan. Kita berdoa, kok nggak dapat? Berdoa bertahun-tahun nggak dapat. Banyak orang bilang, Pak, saya berdoa sudah sekian tahun, 5 tahun nggak berubah-berubah. Saya bilang, jangan berhenti berdoa. Kenapa? Karena Abraham pun 25 tahun baru berdapat. Orang bilang, ya Pak, kalau saya berdoa buat jodoh Pak, 25 tahun saya baru dapat. Enggak apa-apa, lu udah tua tapi tetap laku. Lu barang antik, lu luar biasa. Enggak apa-apa. Betul nggak? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Masalahnya di keinginan kita kan? Kita mau atur Tuhan pakai waktu kita dengan cara kita dan itu salah. Lihat orang Israel, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Ternyata dia jawab sendiri, pertolonganku dari Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang terus mencari. Mencari. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, begitu kita dibawa oleh iman ini menuju pada kasih karunia, kita masuk di dalam anugerah, kita dapat hadiah luar biasa dari Tuhan. Terus di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Begitu kita masuk dalam anugerah itu, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Terus akan menerima kemuliaan Allah. Terus kita akan terima kemuliaan Allah. Tapi kita harus sabar dalam menerima itu. Misalnya gini, si A kepengen dapat kemuliaan. Tapi untuk dapat kemuliaan dia harus mati dulu. Apakah dia harus bunuh diri supaya dapat kemuliaan? Justru itu kehilangan kemuliaan. Tuhan bilang sabar menanggungnya. Ikuti prosesnya.
kamu akan dapat kemuliaannya. Dan Tuhan memberi kita kekuatannya, itu yang luar biasa. Terus Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan luar kita. biasa, bangga kita di dalam kesengsaraan. Begitu kita mengalami satu kesengsaraan, kita bisa berbangga di dalam kesengsaraan itu. Dan kita bilang, puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Jadi banyak orang mengeluh, Pak, saya butuh mujizat, saya butuh kesembuhan. Mujizat macam-macam loh. Dengar ya, dengar ya, dengar ya. Ada orang yang bisa langsung dapat mujizat jamaah Tuhan. Kalau engkau bisa melalui masalah sakit penyakit sampai puluhan tahun. Saya ulang, kalau engkau bisa melalui masalah sakit penyakit sampai puluhan tahun, bukankah itu mujizat? Betul gak? Kita benar merindukan satu mujizat. Kita mau, nih sakit gue sembuh, masalah gue beres. Oke, tapi kalau saudara diberi kekuatan untuk bisa ngelewatin masalah itu, dan saudara bisa menang dalam masalah itu, itulah mujizat yang sebenarnya. Tapi kita nggak menyadari. Yang kita tahu mujizat dalam arti berubahnya suatu cireng menjadi hamburger. Tapi kita nggak sadar mujizat yang paling penting adalah penyertaan dan pemenuhan kebutuhan kita. Terus lanjut. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lihat, begitu banjir masuk, kita tekun berenang. Terus, kenapa jadi batuk? Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Lihat, akhirnya saking tekunnya kita jadi tahan, udah biasa kita ngelewatin ini. Terus, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lihat, saking tahan ujinya kita berharap suatu hari rumah gua nggak banjir lagi. Tuh, terus. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika kita berharap sama Tuhan, tidak pernah ada satupun yang mengecewakan. Terus? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Iya. Lihat ya. Apakah kita akan diloloskan dari masalah? Enggak. Kadang malah kita masuk di dalam suatu masalah untuk membuktikan penyertaan Tuhan yang hebat dan heran. Sekali lagi saya ulang, kita nggak akan lolos dari masalah. Tapi kadang Tuhan membawa kita masuk ke dalam masalah. Tujuannya hanya satu, untuk membuktikan ketangguhan kita bersama dengan Dia. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lihat ya, ini anugerah loh. Semua dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Orang Israel ketika di Mesir, mereka minta tolong sama Tuhan supaya dilepasin. Begitu lepas, mereka minta balik ke Mesir. Sorry, maaf ya, kadangkala sebagai manusia aja kita nggak bisa ngerti pola pikir orang. Dan kita gemes ngelihat orang kayak gitu. Dia minta, Tuhan selamatkan saya. Begitu diselamatkan, Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia dibentuk sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan lebih baik gue balik ke kehidupan yang dulu. Ini kan parah. Kita selalu maunya serba enak. Ingat ya, iman yang hidup itu adalah iman yang bergerak, mencari terus. Mencari terus. Iman harus beranjak, simak. Iman harus beranjak dari satu level ke level berikutnya. Kalau iman tidak beranjak terus aja di level itu, saudara bilang, itu di bonsai. Bisa bayangin kalau anak saudara tetap tinggal di kelas 2 SD. Sampai
umurnya 14 tahun. Bisa bayangin, badannya udah gede, kakinya udah tumbuh bulu, tetap aja masih pakai topi merah, masih pakai. Bisa bayangin, kalau nggak naik-naik, nggak naik level, terus di situ saudara bisa ketawa, tapi bayangin kalau saudara yang seperti itu di hadapan Tuhan. Masuk satu badai, nggak menang di situ. Betapa bahayanya hidup kita. Kita bisa bilang, oh aneh banget ya. Iya, kita memang aneh. Kita udah ditolong Tuhan, dibawa Tuhan keluar dari Mesir, kita minta kembali ke Mesir. Kenapa? Masa lalu saya lebih enak. Cari apa gampang, duit serba ada. Mau bikin dosa gampang. Begitu ikut Tuhan, lah lo dibatas, lo dikerangkeng sama Tuhan. Tuhan bilang, nggak bisa, kamu punya saya. Saya rindu nih saudara, simak baik-baik perkataan ini. Iman harus merasa terus tidak cukup akan perkara-perkara rohani. Iman itu harus berkata tidak pernah cukup akan perkara rohani. Ketika kita rasa cukup dengan hal rohani, ketika saudara dan saya merasa cukup dengan hal-hal rohani, simak, saudara dan saya tidak pernah akan cukup dengan hal-hal yang duniawi. Paham nggak? Ketika saudara merasa, oh udah cukup deh, saya udah cukup ibadah 4 jam, 3 jam di Chosen, udah cukup. Begitu saudara merasa cukup, saudara nggak sadar, saudara merasa tidak cukup sama perkara-perkara duniawi. Saudara akan gali terus dunia. Saat kita rasa kurang, tidak cukup dengan yang rohani, saudara akan merasa cukup dengan yang duniawi. Saya udah gak mau lagi gali-gali, saya udah gak mau lagi hidup seperti dulu lagi. Kenapa? Karena saya terus kurang sama Tuhan. Saya terus gali Tuhan, saya terus bergerak cari Tuhan. Disinilah kita jadi manusia roh yang bergerak di dalam roh. Saya tanya sama saudara, kapan kita disebut rohani? Kapan kita disebut manusia yang rohani? Ketika kita bisa dinikmati Tuhan. Oke, benar juga bisa. Tapi kita dikatakan rohani ketika kita bergerak dan berjalan dalam roh. Bisa ngerti gak? Kita dikatakan rohani ketika kita bergerak dan berjalan dalam roh. Saat berjalan dalam roh, baru kita disebut orang rohani. Banyak orang bisa merasakan kehadiran Tuhan hanya pada saat di gereja. Di gereja saya nggak rasain, saya merinding semuanya. Merinding. Lu di kuburan juga merinding. Di gereja kita ngerasa merinding. Kok di rumah nggak bisa ya? Kenapa? Karena di gereja lu jadi orang rohani. Begitu keluar dari gereja, kita kembali ke habitat kita. Kita kembali dengan cara hidup kita yang semena-mena. Bisa paham gak? Bisa? Banyak orang bilang sama saya, kenapa Pak di gereja saya bisa ngerasain, kok di luar gak bisa? Karena kamu di luar tidak pernah, di luar kamu tidak menyangkal diri, tidak memikul salib dan tidak mengikut Yesus. Kalau kamu benar-benar sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, dimanapun kamu berada, kamu akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Iman selalu dimulai dari posisi 0. Setiap hari saudara masuk dalam iman dalam posisi 0. Supaya apa? Supaya saudara merasa kurang terus. Supaya Tuhan bisa memenuhi kebutuhan saudara dengan kasih-Nya. Itu yang pertama. Kalau kita baca di Mazmur 121 yang pertama, iman itu bergerak.
Yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Dia bilang di sini, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia kasih pertanyaan, dia jawab sendiri. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Tuhan. Yang terpenting yang kedua dari Mazmur 121 ini adalah pengenalan saudara akan Tuhan. Pengenalannya dari mana? Saudara, dari mana saudara bisa mengenal Tuhan? Yang paling gampang saudara bisa mengenal Tuhan, lihat ciptaannya. Saudara pernah nggak jalan, walaupun saudara di pinggir kali yang jelek segala macam, saudara ngelihat ke atas, saudara ngelihat begitu megahnya langit ini. Dan saudara melihat betapa besarnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Di situ kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu besar, Tuhan itu gagah perkasa. Dan kita bisa mengenal dia lewat apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Saudara perhatiin Ayub. Ayub ngalamin masalah kan. Dia ngalamin masalah, dia dihantam sama masalah bertubi-tubi. Dia gak kenal Tuhan, dia ngekomplain, dia gedumel sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Begitu Tuhan datang ke Ayub, Tuhan cuma bilang, lihat apa yang ku telah lakukan di dunia ini. Lihat aja Ayub 38 contohnya ayat keempat. Ini salah satu contoh doang. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ketika Tuhan datang ke saudara dan Tuhan nanya sama saudara, ketika aku meletakkan dasar bumi, kamu di mana? Ketika aku ciptain alam semesta, kamu tahu di mana? Kamu ada di mana? Saya bilang, kamu tahu apa? Saya tahu apa? Saya nggak tahu apa-apa. Saudara pun nggak tahu apa-apa. Ayo kita belajar mengenal Tuhan. Supaya dengan kepastian kita tahu kalau Tuhan menyertai kita, pertolongannya pasti ada. Ibrani 11 ayatnya ketiga. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat ya, karena iman bahwa semesta alam telah dijadikan oleh Allah. Semesta yang begitu hebat, Tuhan sudah bikin. Kalau Tuhan menciptakan saudara dan saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan menciptakan saudara dan saya, dan Tuhan mau mati buat saudara dan saya, dan Tuhan bangkit demi saudara dan saya, masakah Tuhan tidak menyertai saudara di sepanjang hidup saudara? Kalau Tuhan tidak menyertai saudara, saya bilang, masalahnya ada di mana? Contoh gini, saya kasih contoh ya. Tadi barusan hujan ya. Hujan ya. Ini ada yang kehujanan enggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang kehujanan. Tadi hujan. Ya, di dalam, saya nanya di dalam. Jangan di luar. Saya nanya aja di dalam. Ketika saudara di dalam sini, saudara kehujanan enggak? Enggak. Jawabannya benar, enggak. Kalau saudara kehujanan, ada dua permasalahan. Satu, atapnya pergi, atau saudara yang pergi. Betul nggak? Saya ulang. Kalau saudara tetap kehujanan, permasalahannya ada dua. Atapnya yang pergi, saudara kehujanan, atau saudara yang pergi. Bisa paham nggak? Saya payungan, berdua payogo, ini mustahil memang. Saya butuh payung teh botol, kalau berdua payung Coca-Cola yang besar. Kalau saya payungan berdua payogo kehujanan ada dua. Karena dia keluar dari payung saya, atau kayak payungnya ke bawah angin pergi.
Kalau Tuhan pergi, enggak mungkin. Kalau kita yang pergi dan kita bermasalah, kita kehujanan, itu salah kita sendiri. Sampai sini ngerti dah? Ngerti? Iman akan Tuhan terkadang menuntun kita pada masalah. Masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya itu di kita, karena kita manusia yang bermasalah, yang butuh yang namanya pembentukan. Tuhan mau kita mencari dan menemukan Dia. Kita bersiap menghadapi tantangan. Supaya kaki saudara tidak pernah goyah. Saudara terus tunggu, saudara ketok, terus tunggu. Firman Tuhan bilang, siapa menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Coba lihat deh, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lihat ya, kenapa kita jadi lemah letih, lesu, loyo, lunglai? Kenapa kita jadi bermasalah? Kita jadi loyo gitu ngadepin masalah. Kenapa? Aduh, gue udah capek dengan ngadepin masalah. Dari barat sampai ke timur, melalat seumur-umur. Kenapa kita sampai begitu? Kenapa? Karena kita nggak pernah menanti-nantikan Tuhan. Bisa bayangin kalau saudara nantikan Tuhan terus, tunggu Tuhan terus, karena saudara percaya Tuhan pasti datang menolong saudara. Permasalahannya di kita kan. Saudara kenal Tuhan nggak? Saudara sudah ngelihat ciptaan yang begitu hebat. Saudara ngelihat mujizat demi mujizat, saudara sering alamin kok. Permasalahannya kenapa? Kamu mengalami tapi kamu tetap tidak percaya. Permasalahannya di mana? Di kita. Kenapa? Karena kita punya banyak keinginan dan Tuhan harus rubah hati kita. Amin. Oke, yang ketiga. Tuh kan udah 35 menit. Padahal saya bilang sebentar aja. Yang ketiga, iman itu pengalaman. Kalau tadi iman itu adalah pengenalan, sekarang kita masuk ke iman yang berikutnya adalah pengalaman. Pengalamannya apa? Sesungguhnya tidak terlelap di ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia tidak pernah membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak pernah tertidur. Sorry, maaf ya. Saudara pernah lihat patung agama lain? Ya, pernah lihat patungnya merem terus begini. Merem terus begini. Ada nggak patung yang melek begini? Nggak ada. Semuanya merem. Tapi Allah kita tidak pernah tertidur. Kenapa? Karena Allah kita bukanlah manusia. Allah kita adalah Allah Khalik langit dan bumi yang menciptakan alam semesta. Dia punya pengalaman. Iman berbuahkan satu pengalaman. Dari pengalaman demi pengalaman supaya kaki saudara tidak goyah. Penjaga saudara tidak pernah tertidur. Tuhan, saya simak ya. Tuhan tidak bergerak situasional, tapi dia bergerak dengan pengalaman demi pengalaman baru. Kadang kita bilang gini, Tuhan itu bergerak situasional. Kita bilang, Tuhan dulu tolong saya, Tuhan gak tolong saya sekarang. Itu situasional. Tapi Tuhan menuntun kita pada satu pengalaman yang baru, satu pengalaman yang baru, satu pengalaman yang baru. Ingat gak pengalaman yang barunya seperti apa? Dulu. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan bilang, bawa jemaat retret, jangan ambil duit ya. 2 kali. Betul gak 2 kali? Betul ya, 2 kali ya.
Ini saya ngalamin suatu pengalaman di sini. Di mana pada saat harus bayar deadline, ada deadline, ternyata cara Tuhan mencukupi. Dan pada saat saudara berangkat, semua sudah selesai. 2 kali. Tapi masuk pengalaman yang baru, Tuhan bilang, bersama kita kuat. Semua cari dana, semua ikut-ikut, andil ambil bagian. Dan ini pengalaman-pengalaman yang baru. Apakah Tuhan menolong kita yang dulu dan tidak menolong sekarang? Bukan, Tuhan bukan Tuhan yang situasional. Tapi Tuhan yang membawa kita pada pengalaman demi pengalaman yang baru. Amin gak? Saya bilang sama teman-teman semua, dulu kita berdoa, cari dana, tiba-tiba dana datang. Tapi sekarang enggak. Tuhan bilang gini, kita berdoa, tapi kita berusaha cari semuanya. Jual masker, jual ini, jual itu. Oya sama Fran, sama satu lagi sampai pergi naik jualan, Buati sampai di pinggir jalan jualan. Itu pengalaman, betul gak Bu? Pengalaman gak? Jualan kan? Itu pengalaman buat dia. Pengalaman buat kita semua. Gimana caranya kita bersatu, jualan, dan semuanya tercukupi. Itu luar biasa loh. Itu pengalaman yang baru. Bukan berarti Tuhan gak jawab, tapi Tuhan membawa kita pada situasi yang berbeda. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dia omongin ini. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lihat, dia dikasih perintah sama Tuhan. Ini pengalaman. Terus? Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Lihat, di negeri entah berantah, dia tinggal bersama Ishak dan Yakub. Ini pengalaman. Saudara kadang, maaf ya, saat dulu saudara bisa cukupin semua kebutuhan saudara, saat ini misalnya semua kayaknya serba tertutup. Kenapa? Tuhan jahat? Enggak. Tuhan melatih kita dan membawakan kita pada pengalaman yang baru. Mujizat, sekali lagi mujizat. Bukan hanya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan ada, bukan. Tapi kita bisa bertahan di tengah keinginan yang tidak tercapai, itu pun mujizat. Saya ulang, saudara bisa bertahan di tengah keinginan yang tidak tercapai, itu pun mujizat. Wih, luar biasa lu ikut Tuhan itu. Terus ayat 10. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini pengalaman. Oke, Tuhan mau saudara masuk dalam pengenalan dan juga pengalaman. Bukan hanya pengenalan. Kalau pengenalan kita bilang, gua kenal si Ardi. Tapi gue gak punya pengalaman sama dia. Bohong. Nol. Kalau kita bilang, saya kenal Ibu Kusuma gak bakal tinggalin gue di pinggir jalan. Walaupun dia lupa, dia jalan, dia kebut motornya, dia pasti bilang, lupa gue, di belakang gue gak ada orang. Dia pasti balik lagi. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan membawa kita pada pengalaman demi pengalaman. Yang keempat, yang terakhir, waduh, haleluya, yang terakhir. Kepercayaan di tengah ketidakpastian. Semua tidak menentu, tapi Tuhan bilang di sini, Tuhan menjaga keluar masukmu. Keluar masuk itu apa sih? Bicara soal apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Keluar masuk bicara soal apa? Bu Fitri, keluar masuk bicara soal apa? 3 hal. Gak apa-apa, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri.
3 hal. Yang pertama, keluar masuk itu bicara soal waktu. Soal waktu. Ya. Kita keluar dari hari Sabtu masuk ke hari Minggu. Kita keluar dari hari Minggu masuk ke hari, kita keluar dari jam 10 masuk ke jam 11. Bicara soal waktu. Keluar masuk itu bicara soal waktu. Keluar masuk juga bicara soal tempat. Saya keluar dari rumah saya masuk ke gereja ini. Itu bicara soal tempat. Saya keluar dari rumah saya masuk ke gereja ini. Saya keluar dari angkot, masuk ke gereja ini. Saya keluar dari mobil, masuk ke gereja ini. Tempat. Keluar masuk bicara soal waktu, soal tempat, dan ketiga, bicara soal situasi juga. Keluar masuk itu bicara soal situasi. Saya keluar dari sakit kepada kesembuhan. Itu situasi. Situasi sakit, saya masuk dalam situasi sembuh. Dulu saya keluar dari situasi kaya, sampai masuk ke dalam situasi gak punya apa-apa. Itu situasi. Situasi. Jadi kalau keluar masuk itu bicara soal waktu, tempat, dan situasi. Tuhan cuma mau ngasih tahu sama saudara, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan ada di dalam setiap musim hidup saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Kalau lu basah, lu yang ninggalin Tuhan. Tuhan gak bakal ninggalin kita. Kita yang ninggalin Tuhan, iya. Tapi Tuhan ninggalin kita, gak akan. 3 hal ini, keluar masuk. Jadi Tuhan bilang, dalam segala waktu, dalam segala tempat, dalam situasi apapun, Tuhan menjaga kamu. Tuhan menyertai kamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika harapan sudah ditemukan, maka harapan jadi selesai. Tapi harapan yang tidak kita lihat, masuk dalam pengharapan yang baru, itu adalah wilayah selama-lamanya. Kita akan masuk dari pengharapan yang satu, kita akan masuk dalam pengharapan yang lain. Dan kita lihat Tuhan menyertai kita, keluar masuk kita dalam segala waktu, dalam segala situasi, dan dalam segala tempat. Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di situ kita ngelihat gimana Tuhan menyertai hidup saudara dan tidak meninggalkan saudara. Amin. Tuhan berkati.